Bacakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau tidak dibangunkan oleh Allah, kita tidak bisa berdiri kok, Bu. Benar nggak, Bu? Contoh, orang yang melihat wayang. Satu suntuk aja nggak bangun-bangun kan, Pak. Contoh yang lain, tukangnya lagi dalangnya, alhamdulillah nggak kencing kan, Pak. Benar nggak, Bu? Iya, Bu. Sambil meresepi, siapa yang meresepi, Bu? Dalangnya ataukah penontonnya, Bu? Betul. Apa iyo? Bahkan saya ketawa sendiri. Oi, Gatot Koco kowe ini. Akan, Bu? Iya. Tapi pernahkah yang namanya dalangnya itu ngerti bahwa itu bahasa Arab, Bu? Bagong, bago itu lacut. Makhluk yang nakal, yang degil, bagong itu. Bago. Semar itu samaro, artinya itu sembunyi-sembunyi. Ada orang yang artinya seperti semar kan, Bu? Bagong, semar. Nah, ada yang namanya petruk kan, Bu? Nah, patruk artinya tinggalkanlah kemaksiatan. Itu loh, Bu. Nama Arab itu, Bu. Nah, itu untuk alat-alatnya. Karena dari yang namanya wali Sunan Kalijogo ya, Bu ya. Jogo ya. Nah, ini pakainya supaya orang itu ngerti mau bersahadat, diberilah yang namanya gongnya, gong seketen. Asalnya syahadaten. Wong Jawa paling sulit mengatakan syahadaten, seketen baila. Ya kan? Kalau seketnya wong Indramayu 50. Nah, seket. Ini antara lain hadir yang berbahagia. Maka oleh karena itu waktu berdiri kita sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dibiasakan, Bu, mau nyabrang Bismillahirrahmanirrahim, mau duduk Bismillahirrahmanirrahim, mau bangun Bismillahirrahmanirrahim, mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, Bu, nempel di badan kita Bismillahnya. Jadi kalau udah gaya refleks itu enak, Bu, gaya refleks. Dan yang namanya apa yang dikatakan untuk pendekatan diri kepada Allah kan, Bu, yang paling mudah kan Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah biasa refleks, Bu, refleks. Nggak mau ngomongnya ini ya, Bu. Copot yang ada kan? Alamak. Gitu kan, Bu? Ya iya, karena nggak ngerti. Mulanya yang tukang ngaji, tukang mendengarkan ceramah tuh, Bu, jangan seperti orang yang tidak pernah ngaji. Ini udah ngaji masih ya ilah, du'ilah lagi, la ilaha illallahnya hilang lagi. Aduh, ya Allah, malu saya kadang kala ini santrinya Porom kok masih ada begitu aja. Nah, masih alhamdulillah ya, Bu ya. Ini untuk yang namanya kiaman, waktu udan pada waktu duduk. Nah, kalau waktu duduk bagaimana kira-kira yang bagus untuk supaya ibu tetap awet muda, Bu? Menghadap ke barat. Kalau menghadap ke barat, Bu, pasti akan membayangkan. Kalau orang sudah punya umroh maupun haji, pasti akan membayangkan Ka'bah. Jangankan begitu, Bu, begini menghadap yang namanya ini, saja pasti ingat. Oh, ini walaupun yang namanya fotokopiannya, perasaan saya kalau saya sana, Bu. Insya Allah, Bu, kenapa? Kenangan yang bagus tuh pasti diabadikan. Tapi lucunya kenangan jelek yang diabadikan tuh. Sebenarnya yang bagus. Mulanya benar, Bu. Ibu pasti, bapak pasti waktu kecil mempunyai kenangan yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Ada enggak, Bu, kenangannya waktu kecil, Bu? Ada rebutan kue ya, Bu? Ya, kalau anaknya banyak. Nah, tapi kalau anaknya sendiri, ya ini pasti ada kenangannya. Tapi ya Allah ya Rabbi, mulanya, Bu, kalau saya mendengarkan nyanyiannya anak yang Hasibuan itu,
Oh ibu, ya kan Bu? Ibu, ya kan Bu? Sayangilah bapak ibu kan Bu? Itu pasti nangis itu Bu. Kenapa? Membayangkan. Tapi ibu kita sudah nggak ada di alam barja. Nah itu Bu. Maka ya hanya tinggal kenangan-kenangan doang. Waqu'udan, pada waktu duduk ya Bu. Ya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Wa ala junubihim, waktu berbaring silakan. Tapi wa yatafakkaruna, sambil juga mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Hebat juga ya. Allah menciptakan langit kok sampai begitu, nggak pernah roboh-roboh ya. Takjub Bu. Udah melamun begitu, kok orang itu kok ganteng bener ya. Bener gak Bu? Siapa yang ganteng? Bojone dhewe. Ya iya, suamiku ganteng. Tapi Bu, walaupun sudah suami, jangan lama-lama ya Bu melihatnya. Kalau lama-lama, suami kalau dilihat oleh istri lama-lama GR Bu. Nah, kamu percaya nih Bu Fitri, kamu percaya? Ya kan GR akibatnya nguap. Wah. Udah nguap dia kiranya ganteng ya Bu. Nyesal aku punya suami jelek juga ya. Jangan Bu, akibatnya suudon. Mulanya boleh melihat 5 menit. Udah begini lagi. Pak, mau ngopi gak Pak? Jangan Pak. Ya, insya Allah Bu. Saya Bu nggak melihat istri saya nggak begini terus Bu. Sampai gitu tanya. Sambil makan, dek mau makan nggak? Kalau nggak mau nih aku hilangin. Ya biar besar sekali lah, nggak apa-apa loh. Nah, ini antara lain gitu loh Bu. Jadi ada hiburannya. Anggap saja sandiwara. Sandiwara. Tahu kan sandiwara ya Bu ya? Nah, main itu. Oke, selanjutnya hadirin yang berbahagia, di samping yang namanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia suruh berzikir juga qiyamun wa qu'udan wa junubihim wa yatafakkuruna fi khalqis samawat, untuk berpikir Allah menciptakan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa sambil berdoa Allah itu menciptakan makhluknya ini tidak sia-sia Bu. Alhamdulillah, coba aja kalau Allah tidak menciptakan tanah ini Bu, yang kolon dulu diwakafkan oleh Mbah Sono tidak akan wujud kan Bu. Tapi alhamdulillah semoga saja menjadi bekalnya Mbah Sono nanti di sana kan begitu. Dan juga tinggal diabadikan. Tapi dengan kegiatan dan dengan kesemangatan ibu-ibu yang ada di sini, alhamdulillah wujud. Dari bagus, dari suro dan lain sebagainya kan Bu. Itu semuanya karena apa? Ketukan hati ibu untuk yang namanya ini masjid itu bukan besarnya Bu, bukan kecilnya ya Bu ya. Tapi untuk iktikaf itu adalah yang di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah bukan iktikaf ya Bu. Kalau di sini iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadal majlis lillahi ta'ala. Sengaja saya mau bertempat tinggal di masjid ini karena Allah Ta'ala ya Bu ya. Ini supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin, bagaimana mungkin kita pun melihat kebesaran Allah sementara kasih sayang Allah ini hadirin cukup banyak. Allah telah yang namanya memberikan kita sepanjang hidup ini hadirin dengan bekal yang bermacam-macam, yaitu tumbuh-tumbuhan untuk kita. Asal hanya orang itu sayangnya ya Bu, sangat harisun, rakus orang itu. Coba kalau tidak rakus, mulanya yang tidak punya akal itu kan seperti kambing sapi, karena apa saja dihantam. Karena dengan akal, alhamdulillah ada yang miliki. Tapi sebenarnya Bu, kalau orang yang memiliki begitu, ngerti bahwa orang juga yang melihat itu adalah ngawasin miliknya dia, mau dibagi-bagi kalau panen itu. Tapi orang itu tak mau.
Itu bagus, petani malahan Bu, Pak. Kami, di hari waktu kami masih ada di sana Bu ya, walaupun hanya beberapa bulan. Petani itu yang nanam palawija ya Bu, yang namanya bawang. Bawang itu Bu, kalau yang nama petani panen dibagi Bu, diberi sepocong, rompocong gitu Bu, dibagiin. Alhamdulillah bawang nggak pernah beli karena itu. Bahkan kadang-kadang orang itu panen yang namanya timun. Orang punya hajatan, 1 karung diberinya ke sana Bu. Yang paling hebat lagi, ini yang paling hebat saya, salutnya di sana Bu. Mau pergi haji, orang yang mau pergi haji, mau setengah tahun tuh mau pergi haji Bu, rumahnya dibuka Bu. Setiap minggu tuh jamaah pengajian datang. Dan padangnya jamaah itu bukan yang namanya mau makan kue, yang membawa kue. Subhanallah. Ya saya ngalaminya begitu, padahal saya 9 hari di sana. Rupanya 1 kamar, ya Allah ini siapa? Ini adalah saudara-saudaramu. Rupanya apa? Santri-santri yang datang begitu. Minta doain saya, alhamdulillah. Begitu balik, Bu, ditagih lagi. Sekarang kowe sindunganin aku. Yolah, iyalah. Itu Bu. Ini antara lain saja. Ya ganti nggak apa-apa. Karena apa? Tadi dengan doanya orang yang baru haji, insya Allah mustajabah. Mulanya 40 hari itu Bu, kalau pergi haji, tolong jangan muter-muter dulu. Mereka dibuka aja pintunya supaya orang itu datang Bu. Nah doain, insya Allah kecepretan. Kecepretan ya panggilannya Bu, karena doanya ini ada masih garansi. Ini antara lain hadirin. Ya orang percaya atau tidaknya, ya karena habis disucikan kan udah mengatakan al-hajjul mabrur laisa jazaun ilal jannah. Iya Bu, udah jelas. Nah jannahnya ini sampai 40 hari bisa nggak mempertahankan. Nah setelah 40 hari baru mau tanda-tanda haji mabrur bisa nggak? Yang pertama, yang tadinya masin nggak masin. Tahu Bu? Masin senyum. Ya Bu, masin makanan ya royal makanan lah. Begitu. Kalau orang kan ada royal begitu tapi manyun terus. Ya namanya orang nggak dermawan. Ya kan padahal senyum itu adalah obat awet kita Bu. Ini antara lain. Oke. Selanjutnya kita juga harus sadar bahwa kita hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini. Tentunya alhamdulillah Allah memberikan fasilitas untuk hidup kita. Antara lain Bu, diberilah oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya alam ini luas untuk kita. Mulanya ibu mau pergi kemana saya silakan Bu. Hanya sayang karena sudah dimilikinya dengan bermacam-macam manusia ya Bu, mau masuk ke Pasir Panjang bayar ya Bu, karena udah dimiliki wong ya kan Bu. Masuk kemana lagi Bu? Lain halnya kalau masuknya ke Pineraman, keluarkan duit karena untuk sodako ya Bu, akan begitu. Nah masuk lagi yang ke itu kan kalau yang namanya begitu bagus malah kan ini antara lain. Karena apa? Luas itu adalah untuk kita menambah. Kalau yang namanya ziarahnya ke makam-makam mengingatkan kita untuk bahwa kita pun akan demikian. Semoga saja kuburan kita pun ada yang mengunjungi, kan begitu Bu. Ini efek sampingnya ke sana. Dan juga kalau yang namanya kehiburan-hiburan hanya disuruh apakah manusia yatafakkarun enggak, berpikir bahwa ini ciptakan Allah untuk menghibur diri kita atau tidak, gitu loh Bu. Dan juga Allah membuatkan bumi itu terhampar luas hadirin. Dan alhamdulillah bumi Indonesia supaya matanya manusia itu enggak sakit diberi hijau-hijauan ya Bu. Nah mulanya Saudi Arabia sekarang kan sudah mulai hijau ya Bu ya. Itu tanda kiamat tuh enggak. Nah, tadinya kan gersang. Memang dulu Saudi Arabia juga ada yang lembutnya Bu, hilang menjadi itu lagi. Oke, terusnya lagi yang namanya Allah menciptakan yang namanya laut yang luas, banyak ikan, semuanya itu diciptakan oleh Allah untuk kita
untuk kepentingan kita, untuk kepentingan manusia. Maka dengan hal demikian manusia itu disuruh berpikir, Bu, mau nggak kira-kiranya berucap terima kasih tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang sebenarnya, Bu. Satu, dengan yang namanya ucap syukur alhamdulillah. Ya, Bu, jangan hanya orang itu kalau dapat rezeki baru alhamdulillah. Kita bisa bangun aja, alhamdulillah bisa bangun. Alhamdulillah bisa jalan. Alhamdulillah bisa tidur. Ya kan, Bu? Banyak orang yang nggak bisa tidur kan, Bu? Iya. Alhamdulillah saya bisa minum. Banyak. Oke lah, nggak percaya lagi, Bu. Ibu, kalau ini dulu waktu muda makan berapa kali dilipat. Tapi sekarang udah tua, gini nyanggrok kamu di sini, Bu. Loh iya, saya udah merasakan sendiri, Bu, begini. Oh, ini rupanya udah mengecil ya, Bu, mengecil. Udah saya nggak maido bener, Bu. Ya Allah ya Rabbi, biasanya saya dulu makan, Bu, nggak minum aja, lahap aja, Bu. Takkan dia. Nah, itu karena yang ini barangkali ya Pak ya. Ini mulanya, oh ini rupanya bahwa yang namanya nikmat itu sedikit-sedikit diambilnya. Dengan diambilnya itu supaya manusia itu untuk uzkurullah, untuk supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan adanya ayat ini hadirin, Nabi Muhammad sendiri menyampaikan bahwa kira-kiranya manusia dengan ayat ini bisa enggak mengerjakannya. Tapi yang dipermasalahkan, banyak orang ini menghafalkan ayat ini, Bu, tapi untuk mengamalkan yang namanya inna fi khalqis samawati wal ard ini kadangkala sulit untuk dikerjakannya. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu terbawa pengaruh dengan amwal, dengan aulad, dengan harta benda, dengan anak-anak, sampai melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa. Mulanya benar kata Rasulullah, wailun liman qara'aha walam yatafakkar maknaha. Celaka, rugi bagi orang yang membaca ayat ini hadirin. Inna fi khalqis samawati wal ardi dibaca, tapi orang ini tidak bisa memahami makna yang terkandung dalam ayat ini. Mulanya supaya Al-Quran itu bisa membekas kepada diri kita, Bu, pahamin. Contoh ya, Bu, ini Al-Quran surat Yasin ya, Bu ya. Ini surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Ad-Dukhan, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Muluk. Contoh ya, Bu, ini contoh saya bacakan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nih, Bu, segala puji bagi Allah alladzi anzala, yang aladzina yang-yangnya adalah Allah, yang menurunkan terhadap hambanya Alkitab Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah menjadikan Al-Quran tidak bengkok-bengkok, lurus. Tapi sayang, manusia itu dengan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, bahwa yang namanya Allah menjadikan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Manusia banyak ragunya terhadap Al-Quran. Buktinya seret yang namanya rezeki datang ke mbah dukun. Iya. Padahal kalau yang namanya ibu supaya jangan seret rezekinya, ini saya sampaikan, apa gunanya surat Al-Fatah? Inna fatahna laka fatham mubina. Allah yang membuka itu, Bu, jelas Allah yang membuka.
Ini acaranya begini. Nah, mengukur dari keilmuan kita, hadirin. Mulanya kalau yang namanya manusia punya tenaga, punya akal, tidak punya keahlian, susah Bu mencari rezekinya. Karena apa? Mau suruh nyangkol, nggak bisa nyangkol. Nah, mau gaji orang itu males aku. Betul kan Bu? Iya. Coba kalau punya lagi nih. Begitu orang yang ahli listrik, wah begini nih. Nah, ya saya sering kadang kala kau Pak, kulkas rusak. Saya nggak bisa. Untuk yang namanya mesin cuci rusak. Panggil orang, mas, ente nganggur kan? Iya, datang ke rumah, yuk. Karena kulkas saya rusak. Hanya duduk begitu. Nah, berapa mas? Iya kan Bu? Padahal kabel ya rusak. Digigit tikus. 5 menit ya Mam. Orang kan hebat ya. Ya itulah kan contoh ya Bu. Keahlian ini Bu. Masya Allah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala caranya. Nah gitu Bu ya. Kenapa? Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu mempunyai kelebihan masing-masing. Kan begitu Bu. Oke. Siapa lagi ya? Selebriti Bu. Contoh ya Bu. Selebriti siapa yang sekarang jadi DPR Bu? Yang di shop ini. Romen. Kira-kira apanya Bu yang menarik Bu? Tapi di DPR Bu, kayu. Sekolahnya sampai sarjana enggak Bu? Ya barangkali sekarang sarjana ya Bu ya. Karena untuk DPR. Nah ini contoh Bu. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu berputar untuk manusia. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan qada dan qadarnya, rezekinya. Nah tinggal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan disebutnya Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah itu Maha halus, memberikan rezeki yang orang yang dikehendaki. Dan itu pun melihat ukurannya Bu, ukurannya. Kalau yang namanya ukurannya orang itu jernih, insya Allah. Hanya sayangnya ini orang nih Bu, diberi banyak tidak pernah berpikir ada kewajiban bahwa harta itu miliknya Allah. Kita hanya titipan. Uang kita ini tidak banyak. Hanya 2,5% itu uang kita. Yang sisanya milik siapa? Anak cucu kita. Karena apa? Baru makan 25 rupiah, tahu-tahu ngek meninggal dunia. Sisa miliarannya siapa Bu? Yang punya miliarannya siapa Bu? Anaknya, cucunya. Itu pun alhamdulillah kakek meninggal. Aku banyak rezekinya. Nggak pernah berpikir untuk didoain dulu. Alhamdulillah ngomongnya. Alhamdulillah bojoku meninggal karena Pak Masin. Betul Bu. Lah banyak Bu. Orang Bu, laki-laki meninggal dunia banyak yang tidak sakit kok Bu. Saya kemarin juga ada orang. Kemarin baru 15 hari ketemu dengan saya mengantarkan pengantin Bu, ponakannya. Tahu-tahu kemarin, pas lagi saya banyak acara lagi mau takziah ke sana, udah ada kamu sana. Rupanya nggak sakit. Isinya nangis kan Bu, pura-puranya kan Bu. Iya. Iya, pastinya udah ninting lagi tuh. Ya enggak? Ya gitu lah Bu ya. Ini guyon Bu. Ini supaya apa Bu? Karena yang namanya orang tadi Bu, loh boleh kan Bu, boleh kok. Udah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Yang dirapel itu yang gak boleh Bu. 2 tambah 3 tambah 4 9. Bukan, itu di Samsu. 2 kan J Samsu. Itu Bu.
ini udah mampu 2, 3, 3 tambah 4. 4 rupanya 2, 3, 4, 9. Ya nggak boleh lah, Bu. Nah, maksudnya ya ganti. Silakan perempuan juga boleh kok, Bu. Boleh. Tapi kira-kiranya nanti di surganya mau siapa? Mau yang pertama atau yang terakhir? Ya terserah, Bu. Oke, Bu. Terus lagi, untuk semuanya yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adalah untuk kita semuanya. Maka kalau sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah supaya menjadikan berkah, kita hendaklah ucap terima kasih. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Sambil menghitung duit, Ibu. Subhanallah, ini yo. Kalau tidak diberi Gusti Allah, aku ini nggak bisa melihat duit itu ratusan ya. Ya kan, Bu? Nah, subhanallah ini, Bu. Subhanallah, alhamdulillah. Kan gitu loh, Bu. Tadi berkah duitnya ini, Bu. Di samping itu juga Allahu Akbar. Kalau tanpa adanya Allah yang maha besar, mustahil saya ini megang duit sampai gini-gini. Betul nggak, Bu? Megangnya yang kecil-kecil akan begitu. Ini antara lain, Bu. Jadi rupanya dengan yang namanya asma-asma Allah itu ada yang ta'ajub dengan Allah, ada ucapan terima kasih, ada untuk membersihkan Allah secara dohiriyah maupun batiniyah. Bahkan sampai la haula wala quwata illa billah. Kalau tanpa adanya izin Allah, niscaya uang yang segini banyak enggak nempel di tangan saya ini. Betul enggak, Bu? Ini ya contohnya banyak. Orang yang bertahun-tahun berusaha enggak roba-roba. Betul enggak, Bu? Banyak kan, Bu? Iya, enggak roba-roba. Ada yang baru semini bisa roba. Tuh, ilmu yang begini kan yang di sampingnya Mbah sana, Bude sana kan, Bu. Itu kan baru sedikit, wah udah bagus kan. Nah, itu antara karena apa, Bu? Ilmu ekonominya rupanya. Mulanya karena mereka itu memahami the sick end. Maninya ada, metodenya ada, marketingnya ada, mesinnya ada, man-nya juga ada, manajemennya ada. Itu, Bu, mereka. Jadi ada manajemennya. Kalau kita manajemennya apa? Ya itu haji mumpung aja ya, Pak. Nah, ini permasalahannya, akibatnya ya tak roba-roba. Hanya itu saja, Bu ya. Terima kasih lah, nggak usah lama-lama. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan udah lama ngaji ya, Pak. Ya. Pengajian itu Pak Yai sering memberikan tuntunan amaliyah ya, seperti yang disampaikan tadi. Saya pernah dikasih wejangan sama ya Ustadz juga. Kalau mau mengamalkan sesuatu amaliyah itu sebaiknya yang berijazah. Nah, yang mau saya tanyakan ini tentang ijazah. Ijazah apakah harus diikrarkan, Pak Yai? Nah, kemudian mengapa saya tanya seperti itu? Karena amaliyah yang diijazahkan itu sanad ilmunya jelas. Nah, itu ya. Nah, ini saya pernah mengalami hal ini, Pak Yai. Ya, jadi kemarin saya pulang ke Jawa itu, adik saya itu nyunatkan anaknya. Ceritanya ada pengajian, Pak Yai. Pengajian itu majelis taklim Anisa. Pas saat mau memulai, pimpinan pengajiannya itu nggak bisa hadir. Yang biasa memimpin itu nggak bisa hadir karena sakit, kesandung atau jatuh gitulah.
Kemudian majelis taklim ini melimpahkan saya suruh memimpin Pak Yai. Ya, memimpin. Saya lihat daftar yang harus saya laksanakan itu ada 8 lah. Yang pertama itu Nadzoman Asmaul Husna. Ya, karena saya udah biasa mengamalkan, saya bisa kan. Kemudian ada membaca surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Insyirah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Muwaddatain, yang terakhir itu doa. Nah, dari sekian banyak itu saya tawarkan yang pertama, yaitu Nadzoman untuk Asmaul Husna. Ibu-ibu pengajian saya tawarkan, ibu-ibu ini mau pakai lagu yang saya bisa atau pakai lagu yang majelis taklim di sini biasa pakai. Jadi saya tawarkan itu karena takutnya salah kan Pak Yai. Ibu-ibu ini bilang udah ikut manggilnya Ustadz, waktu seumur-umur saya dipanggil Ustadz waktu itu. Jadi ikut Ustadz aja bilang gitu kan di Prokerto tuh saya kemarin tuh. Jadi saya memimpin lah Pak Yai. Ya, karena yang pertama itu urutannya Asmaul Husna, baca Asmaul Husna. Saya biasa ngamalkan Asmaul Husna Nadzoman gitu. Saya mulailah dengan lagu yang biasa saya itu kan. Alhamdulillah Pak Yai, ibu-ibu tuh langsung nyambung Pak Yai. Ya, suaranya kan merdu-merdu ibu-ibu tau ya, kan Yai. ya. Jadi saya cuma diam nyambung udah bagus ya. Jadi itulah salah satu yang dibilang Pak Yai Ustadz saya itu bilang sesuatu amaliyah yang ijazahkan, sanad ilmunya jelas. Jadi seketika itu setelah selesai saya telepon itu Pak Yainya. Pak Yai, ini di Prokerto saya mimpin jadi ban serep kok baru satu lirik lagu ibu-ibu tuh langsung nyambung dan enak itu sampai selesai. Alhamdulillah sama gitu kan nadanya gitu. Saya jadi wah udahlah enak, seneng gitu kan. Nah, ya, rupanya memang betul. Oh itu sama. Kalau Banyumas itu di daerah situ memang sanad ilmiahnya sama dari Pak Yai di Pati Semarang lah gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi maksud dari ijazah ini apakah harus diikrarkan Pak Yai? Ya. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi amaliyah kita Bu ya. Ya untungnya yang namanya ulama-ulama ini Bu sudah memberikan jalan kepada kita semua. Dari zamannya Nabi Muhammad sampai sahabat terus tabiin sampailah kepada kakek-kakek nenek moyang kita nurunkan ilmunya. Ini Bu dengan yang namanya ilmu, dengan ada ilmunya kan laulal ulama la soronas misal bahaim. Kalau di dunia ini tidak ada orang yang ahli ilmu agama, niscaya orang itu seperti binatang. Nah dengan adanya ulama-ulama menyampaikan itu Bu, insya Allah diikla'i kalimatillah untuk menjunjung tinggi agama Allah. Saya saja mengkaji ilmu itu Bu dari kecil. Kiai itu memberikan ijazah yang namanya begini, ini termasuk ijazah ilmu dilangsungkan. Karena mencari ilmu itu Bu ada juga kalau bisa yang namanya uqidatil ulum bil kitabah. Kita yang namanya ilmu itu kalau bisa diikat dengan tulisan. Mulanya saya untuk mengikat itu saya tulisin begini Bu. Ini tujuan saya kalau saya sudah nggak ada di dunia, semoga saja anak cucu kami ini, alhamdulillah bapakku rajin juga ya waktu masih hidupnya. Ini Bu. Dan ini memang mau mengamalkan, tapi ya karena begitu saya cucu-cucu tujuannya sengaja Bu dimasukkan ke sekolah agama. Ya Bu ya, sekolah agama. Tujuannya supaya ngerti tulisan Arab gitu loh Bu. Yang walaupun Pak Den yang ngajarin bahasa Arab Bu, tiap hari di rumah itu Bu, habis ngajar dia sore ada anak yang les itu, maksudnya supaya ngerti. Nah saya malah ngiming-ngiming kepada anak-anak Jo kalau bisa mau nggak ke pesantren. Tapi susah ibu-ibunya ini pada istilahnya membuatkan anak ini anak ibu anak bapak nggak bisa pisah. Ini yang payah. Saya coba tolong nak, kamu anaknya di sana. Tolong tidur di rumah saya. Tujuan saya ini jangan kamu datang untuk kamu membetahkan Bu supaya
jangan anak ibu. Nah, untuk masuk ke pesantren tuh nggak bisa kalau udah begitu, Bu. Kalau sudah dari kecil itu sudah merantaunya sudah gitu, maka insya Allah akan terdorong gitu loh, Bu, untuk menghafal dan sebagainya. Dan juga kiai-kiai ini, Bu, kecuali ya, kalau ilmu-ilmu tentang untuk menyangkut diri, untuk semuanya anti tembak dan sebagainya, itu pribadi itu, Bu. Bukan yang namanya begitu. Dan juga kayak contohlah Mbak Mahfuz Ali menyampaikan amaliyah ini, Bu. Kalau pengen wahai santri-santri pengen umurnya panjang, diberikan oleh Allah kekuatan, coba amalkan ya qawiyu ya matin ya qawiyu matin ikfina syarrad dzalimin. Enggak tahulah santri yang di belakang apakah dapat tidak. Waktu kami di sana malahan Mbak Mahfuz Ali almarhum, nah ini beliau menyampaikan begitu untuk kepada santri pada waktu kami ngaji kitab, di santri amalkan ini ya bagi PYI, monggo insyaallah diamalkan. Nah, alhamdulillah beliau sampai 78 tahun. Ini amalia ya dengan itu. Contoh yang lain, yang namanya untuk menghafalkan kalau di pesantren sana, nazoman ini, Bu, kayak Alfia Ibnu Malik, ya kayak di proses segala macam itu karena santrinya asalnya di Boyo, itu pasti yang lakukan. Itu adalah amalia yang sudah diberikan oleh guru-gurunya, oleh kiai-kiai yang ada di sana. Itu sudah diamalkan. Nah caranya, waktu zaman dulu masih belum ada untuk yang namanya untuk menghafalkan Quran. Waktu zaman saya belum ada. Nah, kalau sekarang alhamdulillah karena ini menantunya kan pada khatam hafal Quran, jadi adalah yang namanya sekarang untuk menghafalkan Quran dan sebagainya. Ini lebih maju tambah maju. Karena apa? Dengan anak cucu itu sendiri. Dan juga waktu zamannya Gus Maksum, itu kan adalah istilahnya pagar dosa, termasuk Roma Irama itu muridnya. Itu antara lainnya itu karena amalan-amalan begitu. Itu dengan amalan yang kebatiniah ya kan gitu. Kalau yang namanya untuk yang namanya amalan seperti ini anggapnya langsung ijazah ini. Nah kan qabiltunya ini dengan yang namanya guru menyampaikan, muridnya menerima, itu sudah qabiltu, Bu. Tapi jangan Allah Pak Romi bisa ngomong saja. Ini sudah namanya suudo, namanya menerima itu, Pak. Nah gitu. Apalagi kalau yang namanya di pesantren, Pak, ini yang pengalaman kami. Dia itu hanya membaca Arabnya saja. Contohnya begini. Bismillahi kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing alam dunia, Ar-Rahimi kang welas asih ing alam akhirat. Yang ngerti, Bu. Ini bakal begitu, enggak diterangkan, Pak. Ini bahwa yang namanya bacaan ini mana mubtada mana khobar, enggak, Bu. Oke, sampailah kami belajar sudah Alfia Ibnu Malik. Qala Muhammadun wa Maliki Ahmadur. Kami begitu joget, Bu. Nah, ini. Kitab yang namanya Alfia Ibnu Malik. Apalagi kitab Alfia Ibnu Mukti. Terus langsung Johar Ma'un. Wah, ini macam ini lagi. Baru berpikir setelahnya saya kuliah, Bu. Nah, di sana kuliah, rupanya Pak Kiai menyampaikan ilmu hanya dasarnya begini saja supaya ngerti nahwu sorof. Setelah nahwu sorof itu tahu, Bu, artinya yang sebenarnya lafaz ini apa. Sampai saya berpikir, kenapa mustaqim ya? Mengapa yaitu maghdubi ya? Mengapa yang namanya alamin ya? Nah, barulah saya kaji, alamin asalnya alama. Alama ain, bukan alama pakai alif ya, Bu. Kalau pakai alif alamat, semoga dia sakit. Kalau dia sakit, kalau alama, semoga dia sakit. Nah, ya, Bu ya. Kalau ainnya alama artinya itu alam juga, ada ilmu juga, mengetahui gitu loh, Bu. Nah, alamin. Rupanya asalnya itu ain lam mim. Baru alamin itu karena japa mudzakkar salim. Gitu loh, Bu. Terus ya lagi mustaqim asalnya qoma yakung wikul dan istafalam dari istaqoma. Nah, itu jalan yang lurus jadinya begitu, Bu. Nah, ini rupanya setelah selesai dah nih santri
saya sudah menyampaikan ilmu kepadamu, silakan diamalkan. Itulah dengan adanya begitu, ya seandainya alhamdulillah suwun nggih, semoga berkah. Kan begitu itu namanya qabil tuh udah. Nah gitu. Ini antara lain halnya kalau untuk amalan pribadi ya kan Pak. Contoh, ibu bapak yang konon orang mengatakan bahwa ada ayat 1000 dinar. Bahwanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa kira-kira yang memberikannya, Bu? Coba, Bu. Kalau ulama-ulama zaman dahulu yang menyampaikannya, Bu. Mulanya sampai saya mencoba. Dan saya mencoba ini, Bu. Bagaimana saya pernah membaca kitabnya Syekh Ismail yang di Peniraman tuh, Bu. Nah, udah pernah saya membaca, oh ini Syekhnya Syekh Ismail itu mana rupanya. Ketemulah di sana, saya ziarah kubur. Bukan yang untuk kemarin juga kan ziarah kubur kan, Bu. Sebelumnya saya ngaji doakan. Alhamdulillah malam ketemu saya dengan beliau. Karena pernah saya membaca kitabnya dan rupanya orangnya ada di sini. Yang barangkali ucap terima kasih kan begitu. Ya berarti kitab yang telah ditulis itu adalah amalan supaya diamalkan oleh siapa yang mau. Mereka pun juga nulis kitab-kitab itu ada dengan ikhlas. Itu menyampaikan ilmu. Mulanya qabil tuhnya ya kalau memang orangnya masih hidup sih enaknya ngomongin qabil tuh kan. Saya terima kan begitu. Tapi karena orang yang udah nggak ada ya ucap terima kasih. Rupanya beliau pun juga karena kitabnya diamalkan oleh seseorang ya ucap terima kasih demikian. Contoh yang lain, Bu. Kalau yang namanya Pak Kiai, Bu. Kalau kita mengamalkan apa yang Kiai, insya Allah sering mimpi ketemu beliau. Benar loh, Bu. Nah, kalau kita pun kalau mau ketemu dengan ibu bapak pun bisa. Kalau jangan namanya coba diberikan Fatihah kepada orang tua. Tapi suatu waktu gitu. Ya kalau saya sih, Bu, kalau pulang ke Jawa tidak bisa mimpi ketemu dengan ibu bapak. Tapi setelah pulang 1 hari 2 hari di Pontianak, mimpi ketemu dengan beliau. Itu antara lain ya, Bu ya. Karena apa? Barangkali ya ada anakku datang ke sana tuh ziarah kan ingin ketemu dengan kami, tapi karena sudah berpisah karena alamnya kan, Bu. Tapi rupanya karena dengan doa, alhamdulillah nyampe juga gitu loh. Jadi dengan Pak Muntiri sampai ke sana, alhamdulillah diberikan rahmat dari Allah. Jadi Pak Ustadz kan begitu. Nah, kan begitu. Itu yang namanya apa? Sabalighu ani walau ayat. Sampaikan sedikit walaupun satu ayat daripada aku, kata Allah, kata Rasulullah, ya sampaikan. Dan alhamdulillah diberi yang namanya amalan Asmaul Husna disampaikan, insya Allah berkah. Mulanya apa saja Ibu yang kita punya sebelum kita meninggalkan dunia, sampaikan kepada anak cucu, Bu, supaya ada bekasnya. Anak cucu tuh, nih menurut bapak ibu saya begini. Saya sendiri, Bu, begitu, Bu. Dulu ibu mengajarin saya. Setelah saya di pesantren 1 tahun 2 tahun, baru dicoba oleh ibu saya. Nah, coba ajarin Mimi. Ya saya ajarin. Kebalikannya, Pak. Baru sudah 1 tahun 2 tahun, langsung ibu bukan minta duit. Ini nak coba. Alhamdulillah anakku bisa kukuluruk katanya. Kan begitu bahasa Jawanya begitu. Oke ya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah pokoknya tinggal apa yang disampaikan, Bu, amalkan. Dan juga yang untung adalah Anda. Dan kami juga, saya takut dengan yang namanya Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar, wahai Romi, kamu menyampaikan, kamu sendiri tidak mengamalkan. Saya sudah menyampaikan begini, Bu. Jangan seperti orang yang membuat peti mati. Tukang membuat peti mati, tapi nggak pernah tukangnya masuk ke peti dulu. Bener kan, Bu? Iya, saya sudah ngomong, Pak Tukang, ente tolong ini nih sebelum orang yang meninggal dunia ini nempel dimasuk ke sini, ente masuk dulu. Kalau saya, Bu, mau menyampaikan begini, saya amalkan dulu. Saya amalkan, Bu. Ini apa yang kami sampaikan ini, Bu, sudah diamalkan. Mulanya, ayo bahas bareng-bareng. Ya kan tadi kan, Bu, inna fatahna diapalkan, ya, Bu, diamalkan. Terus juga laqad ja'akum diamalkan. Innallaha malaikatahu yusholluna diamalkan itu, Bu. Terus ya tadi pun juga tadi kan, Bu, alhamdulillah la ilaha illallah al-halimul karim 3 kali ya, Bu. Terus ya alhamdulillah rabbil alamin 3 kali.
Terus langsung tabarokal 3 kali. Insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak gelap nantinya, Bu, supaya tenang kan gitu. Sekarang tenang ya, di sana pun tenang. Kalau jangan di sini tenang bisa gelabak-gelabak gubuk. Lah ya, Bu, ngerti nggak, Bu, gelabak gubuk? Terima kasih. Oke, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.